coach-nya ya, Pak. Iya, Selamat Bu pagi, Dwi. Pak Yuven. Gimana kabarnya Pagi. hari ini? Iya, selamat pagi Bu Dwi. Ya, saya dalam kondisi baik, sehat, segar. Gimana Ibu sendiri? Syukur ya, Pak. Alhamdulillah, saya juga ya agak sedikit masih batuk sih, tapi nggak apa-apa lah, kita hadir di sini ya, Pak ya. Kita paling ngobrol nggak lama. Terima kasih nih atas kehadirannya Pak Yuven bersama saya ngobrol-ngobrol di sini. Nah, ini apa nih sebenarnya nih yang ingin kita hasilkan dari percakapan kita ini nih menurut Pak Yuven nih. Kita ngobrol-ngobrol di sini nih, Pak Yuven nih punya tujuan apa nih sebenarnya? Bu Dwi, sebenarnya ada cerita nih. Saya punya murid di satu kelas, itu mereka itu sama-sama satu tim basket, anak-anak basket lah ya. Nah, setiap kali saya melakukan proses pembelajaran di kelas, nah anak-anak tiga ini itu selalu membuat hal-hal yang membuat suasana belajar itu tidak kondusif. Selama ini sih saya selalu berpikir positif artinya mengarahkan mereka, tetapi mengganggu waktu dan juga mengganggu konsentrasi teman-teman sekelasnya. Nah, ini yang menjadi masalah saya saat ini, Bu Dwi. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini adalah bagaimana Pak Yuven bisa mengatasi permasalahan yang ada di kelas tentang ketiga anak ini ya yang tergabung dalam basket ya. Iya, Begitu ya Pak ya. Nah, iya. sebenarnya kalau dari yang rencana yang udah dibuat Pak Yuven ini, Pak Yuven ini punya tujuan akhir ini nantinya seperti apa nih Saya sih dari pinginnya setelah nanti pertemuan ini? Apa kelas, kira-kira tujuannya? iya, Tadi mengatasi selain yang tadi ya, mengatasi permasalahan di kelas gitu kan ya. Terus apa lagi Pak Yuven? iya, saya sih pinginnya itu ini mereka itu bisa bisa belajar dengan kondusif, tidak mengganggu teman-temannya, ya. Karena gimana ya, namanya juga anak basket sering bertemu di lapangan, jadi akhirnya suasananya itu mereka bawa kayak mereka jadi satu geng gitu. Jadi kayak anak-anak lain itu ya Disamakan udah, gitu ya, suasana di kelas iya, gitu ya. benar. Sehingga saya ingin supaya supaya mereka punya kesadaran lah bahwa di kelas dengan di lapangan itu beda, dan mereka juga Oh harus iya iya iya, baik baik menjaga, Pak. Jadi selain mereka kondisi juga. kelas ya yang Pak Yuven inginkan jadi lebih kondusif untuk belajar. Kalau dari si tiga siswa yang ini Pak Yuven menginginkan seperti apa nih? Tiga siswanya nantinya akan seperti apa kira-kira? Mereka lebih menghargai proses belajar di kelas dengan tidak mengganggu temannya, ya, sehingga proses belajar itu dapat berjalan dengan baik, begitu Bu Dwi. Ya baik, berarti Pak Yuven menginginkan mereka di kelas juga bisa belajar dengan baik gitu ya Pak ya? Iya, tidak mengganggu temannya, suasana. Ya. Kemudian kira-kira kalau kita ngobrol di sini nih, Pak Yuven nantinya punya prediksi nggak, perkiraan nggak? Ya perkiraan keberhasilan Pak Yuven untuk mengatasi permasalahan ini seberapa besar nih kira-kira Pak Yuven? Kalau saya sih menginginkan keberhasilan 80-90% lah ya. Mereka Ya, setidaknya tidak mengganggu temannya saat proses belajar, begitu. sinyal sinyal Pak Yuven? Sinyal saya. Ya, Iya, Pak Yuven dengar jelas nggak suara saya? dengar jelas. Dengar ya. Saya tadi dengar Pak Yuven putus-putus, sinyal saya atau sinyal Pak Yuven ya? Ya, baik Pak Yuven. Berikutnya Pak Yuven, jadi Pak Yuven apa namanya punya kondisi siswa yang seperti ini. Kalau Pak Yuven nilai, kalau dari skala 1 sampai 10, posisi mereka nih levelnya ini nilainya berapa nih kalau belajar di kelas Pak Yuven? Posisi level mereka kalau saya bilang boleh 60% lah ya. Karena Oh, masih bisa kendalikan sekalipun sedikit ya, jadi level 60%. Ya. nah berarti udah 6 lah ya nilainya dari 10 ya. Iya. Terus kalau
Pak Yuven sendiri kira-kira punya kekuatan apa nih untuk tadi ya tujuan mengatasi permasalahan ini dari Pak Yuven ini kira-kira punya kekuatan apa nih untuk mengatasi masalah ini? Iya, jadi karena mereka ini latar belakangnya anak-anak basket, jadi saya juga kadang berpikir bahwa oh berarti saya harus membuat metode pembelajaran berdiferensiasi supaya mereka gaya belajar kinestetik ini dapat terakomodir. Ya, Saya sih berpikir demikian, Bu Dwi. baik, baik, baik. Berarti salah satu kekuatan Pak Yuven mengarahkan pembelajaran ke arah diferensiasi supaya bisa mengakomodir kebutuhan mereka ya. Ya, ya Betul, betul. Mereka ini kecenderungannya adalah bergerak ya, kinestetik gitu ya, Pak ya. betul. Iya, anak-anak kinestetik ini nggak bisa duduk diam. Heeh, Anak-anak heeh. basket kan? Betul, Iya. betul, betul. Nah, selain dari pembelajaran yang berdiferensiasi, ya yang tadi Pak Yuven sudah identifikasi nih, Pak Yuven sudah punya kekuatan untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Kemudian apalagi nih yang Pak Yuven punya kira-kira kekuatan lainnya untuk mengatasi permasalahan ini? Iya, kalau saya lihat sih ini ya mungkin anak-anak ini juga memiliki kebutuhan belajar itu sepertinya mereka tuh akan butuh perhatian ya, butuh kasih sayang gitu ya, karena ya ibaratnya di kelas itu caper cari perhatian dengan Hmm, gurunya gitu. Jadi mungkin berikut itulah pendekatan sosial emosional itu harus saya gunakan. Kemudian mungkin saya ajak ngobrol dengan metode segitiga restitusi juga bisa supaya buat mereka itu menyadari secara intrinsik dari dalam kali ya. Mereka pahami betul. sendiri. Iya, artinya Pak Yuken punya kekuatan lain nih untuk mendekati mereka secara sosial emosional ya, Iya, dan mengarahkan pembelajaran sosial emosional juga ya Pak ya di kelas gitu ya Pak ya. betul, betul Bu Dwi. Heeh. Jadi kekuatan lainnya berarti Pak Yuken punya perhatian gitu ya untuk Iya. mengarahkan juga ke arah pembelajaran sosial emosional. Mm-mm. Nah, kalau dari tadi yang sudah Pak Yuken identifikasi, eh, Pak Yuven punya rencana apa nih untuk permasalahan yang sudah Pak Yuven lihat ya dan identifikasi kira-kira nanti apa nih yang Pak Yuven mau actionnya gitu loh lakukan untuk mereka bertiga baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Iya, jadi Bu Dwi mungkin yang saya lakukan itu karena gaya anak ini kan saya sudah tahu nih, mereka ini gayanya gaya kinestetik nih udah ketahuan. Jadi mungkin yang saya lakukan itu saya membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi sehingga eh, gaya belajar kinestetik mereka itu terfasilitasi, jadi gerak mereka itu jadi positif, jadi tidak mengganggu teman. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, setelah saya membuat rancangan pembelajaran, saya akan aktualisasikan dalam kelas, tetapi saya juga harus memasukkan yang namanya kompetensi sosial emosional. Jadi mereka bisa menyalurkan gaya apa ya? Mereka ini kan anak-anak ini ya, anak-anak gaul lah gitulah ya. Jadi cara bersosialisasi dengan temannya itu juga perlu saya fasilitasi dalam proses belajar sehingga tidak menimbulkan hal yang negatif tapi malah positif saling mendukung. Nah, Ya, kalau dalam proses pembelajaran itu juga nanti misalnya seperti yang saya harapkan itu suasananya belum terlalu kondusif seperti yang saya inginkan, maka mungkin langkah berikut yang saya lakukan itu adalah ajak ngobrol, tapi ajak ngobrol tapi satu persatu dengan pendekatan ya dari segitiga hati ke hati restitusi ya. lah, dengan segitiga restitusi mengingatkan mereka kembali dengan keyakinan-keyakinan kelas yang kami sudah buat, ya. Tapi tidak secara klasikal. Saya maunya sih secara pribadi aja lah. Nah, nanti mungkin setelah itu baru saya melakukan satu refleksi lagi. Kira-kira langkah-langkah ini perlu perbaikan lagi apa enggak atau hanya butuh waktu saja ya untuk bisa menenangkan anak-anak ini karena diferensiasi sudah, pendekatan KSE sudah, pemanggilan pribadi untuk segitiga restitusi sudah. Nah, tinggal saya evaluasi lagi aja kira-kira seberapa efektif sih langkah-langkah itu yang saya jalanin. Kemudian buat rencana selanjutnya seperti apa. Mungkin itu sih Bu Dwi ya.
yang bisa saya Baik. lakukan. Iya, iya. Artinya Pak Yuven sudah punya rencana ya yang tadi ya mengadakan pembelajaran diferensiasi ya, membuat rencana dulu, kemudian melaksanakannya di kelas, kemudian ada juga secara sosial emosional pendekatannya ya, pembelajaran sosial emosional, kemudian tadi yang nggak kalah penting juga adalah berbicara dari hati ke hati ya, jika mereka Iya, itu betul. mengarahkannya untuk mengembalikan pada keyakinan positif ya, Iya, ya betul Bu untuk Dwi. segitiga restitusi tadi ya. Nah kira-kira kapan nih rencananya Pak Yuven akan melaksanakan hal tersebut? Nah, ini kan hari Selasa nih Bu Dwi. Jadi Hmm. dalam minggu ini akan ada pertemuan di kelas hari Kamis. Jadi nanti hari Rabu, paling lambat hari Rabu ini RPP-nya sudah saya edit, saya perbaiki, kemudian nanti hari Kamis saya coba aktualisasikan di kelas. Lalu saya lihat apakah sudah terakomodir gaya belajar kinestetik mereka dengan baik. Nah, mungkin satu kali pertemuan mungkin belum bisa mengukur ya. Nanti pertemuan berikutnya saya masih memasukkan gaya belajar kinestetik untuk memfasilitasi 3 anak ini. Nah, kalau tidak ada perubahan maka mungkin 2 minggu lagi saya akan melakukan pendekatan segitiga restitusi secara pribadi. Nah, Oke, itu baik mungkin Pak ya. rencananya. Uh, jadi tadi Pak Yuven akan melaksanakan dalam minggu ini ya, ingin meningkatkan. Jadi kalau mereka level 6 mungkin bisa menjadi 8 atau 9 gitu ya Pak ya. Iya, Kemudian betul. juga setelah minggu ini akan melakukan refleksi gitu ya Pak ya. Iya, Ya, tentang keberhasilan yang sudah dilaksanakan sebelumnya gitu ya Pak ya. Karena Pak iya, Yuven juga akan menginginkan kelas yang kondusif, mereka bisa belajar dengan nyaman gitu ya Pak ya, iya, menyesuaikan dan iya. semua kebutuhan mereka terakomodir gitu ya. Ya, jadi Iya, kalau dari betul, Bu. refleksi seandainya nanti belum berhasil, ada cara lain nggak yang bisa Pak Yupen ambil gitu? Langkah apa nih Iya. kira-kira nih? Nah, kalau sudah sampai titik segitiga restitusi, saya aplikasikan, saya panggil, tapi belum mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mereka, maka mungkin saya langkah selanjutnya baru saya melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini wali kelas atau guru BK atau guru BP ya, untuk mendapatkan informasi. Kira-kira ketiga anak ini seperti apa sih? Karena saya sudah melakukan pendekatan ini dan ini, tapi kelihatannya perubahannya belum signifikan. Mungkin langkah berikutnya itu sih, Bu Dwi. Ya baik, berarti Pak Yupen juga perlu berkoordinasi ya dengan guru lain ya, begitu ya Pak Betul. ya. Iya, betul Bu Dwi. Jadi Pak Yupen juga memerlukan informasi ya dari rekan Betul. sejawat ya, bagaimana sih ketiga anak ini di pelajaran lain, apakah dengan guru di pelajaran lain seperti sama dengan ketika belajar dengan saya atau tidak gitu ya. Iya, betul Bu Ya Dwi. baik, Iya. kalau minggu ini akan dilaksanakan, nanti Pak Yuven akan melakukannya minggu ini. Nanti saya tunggu ya Pak kabar keberhasilannya ya Pak ya. Saya sih berharap nanti ketiga siswa basket tersebut bisa kembali nyaman belajar di kelas dengan suasana kelas yang kondusif gitu ya Pak ya. Amin, amin Bu Dwi Maya. Ya, Nanti saya akan baik. laporkan gimana Ya, nanti kita perkembangan ketemu dari lagi ya ketiga Pak. anak. Iya Bu Dwi. Ya, baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini Pak Yuven ya. Iya, sama-sama Bu Dwi Ya, Maya. semoga tercapai tujuannya nanti. Amin. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama.